Oke, selamat sore. Hari ini kita lanjut ke materi kita mengenai unsupervised learning. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar berbagai teknik supervised learning untuk pengenalan pola dari decision tree, naive Bayes, SVM, hingga deep learning dan ensemble learning. Hari ini kita akan masuk ke materi yang kedua, unsupervised learning. Sebenarnya materi ini cukup banyak, mungkin butuh 1 semester untuk kalau memang kita benar-benar pengen mendalami unsupervised learning. Jadi yang membedakan supervised dan unsupervised learning adalah ketersediaan data label. Kalau di supervised learning kita punya data yang memiliki label atau kelas label, maka di unsupervised learning kita tidak memiliki labelnya. Jadi kita hanya punya datanya atau kita hanya punya featuresnya. Ada dua penerapan unsupervised learning yang umum dilakukan, walaupun tidak hanya melulu hanya yang dua ini. Yang pertama adalah dimensionality reduction. Dimensionality reduction adalah teknik yang berupaya untuk mengurangi dimensi dari features. Mirip dengan feature selection. Bedanya kalau di feature selection kita punya label sebagai referensi dalam menerapkan pemilihan features. Sementara dalam unsupervised learning, dimensionality reduction, kita tidak punya labelnya. Jadi kita hanya berdasarkan karakteristik datanya, kita berusaha mencari mana features yang kita anggap penting, mana features yang tidak kita anggap penting. Misalnya seperti PCA, kita menggunakan varian dari featuresnya, mana yang memiliki varian yang besar, itu yang kita anggap sebagai features yang penting. Jadi beberapa contoh dari dimensionality reduction di unsupervised learning adalah PCA, kernel PCA, spectral clustering, dimensional scaling, isomap, non-negative metric factorization, vector analysis, ICA, dan lain-lain. Yang kedua adalah clustering. Clustering adalah upaya kita untuk melakukan pengelompokan atau grouping dari data yang menurut kita mirip. Jadi kita berusaha mengelompokkan data berdasarkan karakteristik mereka, sehingga yang kita anggap satu kelompok itu adalah data-data yang kita anggap mirip. Contoh-contoh clustering adalah K-means, Gaussian mixture model, agglomerative clustering. Jadi itu yang akan kita berusaha bahas secara ringkas di pertemuan kali ini. Oke, unsupervised learning apa sih artinya ya? Seperti yang sudah saya bahas tadi, yaitu kita punya datanya saja, tapi kita tidak punya labelnya. Jadi pada prinsipnya kita hanya mencari pemodelan dari data tadi. Bagaimana kita memodelkan data tadi. Contoh-contohnya misalnya bagaimana kita menemukan domain dimensi yang lebih rendah dari data tadi. Itu tadi gunanya ada untuk kita, ini bahasa terminologi saintifiknya ya. Karena ketika kita menggunakan dimensionality reduction, sebenarnya tujuan kita adalah kita mencari latent dimension atau dimensi yang tidak terlihat dari data, tapi pada prinsipnya adalah kita bisa mengekstrak informasi yang lebih sedikit dari data kita, yang itu yang kita anggap dimensi yang lower dimensional spaces, artinya dimensi data yang lebih rendah tapi sebenarnya masih merepresentasikan data tadi. Memang agak membingungkan sih konsepnya, tapi kalian harus menganggap ini sebagai sebuah abstraksi dari konsep yang kalian punya sekarang. Misalnya begini, ketika kalian melihat orang, mengenali orang misalnya, mengenali si A, si B, atau si C, sebenarnya mungkin otak itu tidak mengenali orang itu dalam artian dia mengenali wajahnya secara bulat semua, misalnya dia lihat wajahnya semua, tapi mungkin ada tipe data lain yang berdimensi lebih rendah, misalnya dia ya kayak kalian misalnya mengingatkan seseorang itu misalnya, oh dia punya tai lalat, jadi tidak keseluruhan datanya yang dia lihat, tapi hanya representasi dimensi yang lebih rendah dari data itu. Misalnya dia punya tai lalat, oh alisnya bentuknya aneh. Jadi ketika kalian melihat sesuatu yang seperti itu, kalian tertrigger memorinya bahwa oh si Anu punya alis yang seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kita merepresentasi, karena ketika kita berada di sistem yang sangat kompleks, data yang sangat kompleks, mungkin ada baiknya kita merepresentasikan itu dalam bentuk yang dimensi yang lebih rendah,
dengan tujuan representasinya lebih sederhana, namun juga tidak mengurangi makna pemahaman kita terhadap data tadi. Jadi itu gunanya, mencari ada nggak dimensi yang lebih rendah yang dimana kita bisa merepresentasikan data tadi. Dan kalau kita harus kalau kita mengkompresi data tadi, mendekompres data tadi juga bisa balik lagi sedemikian rupa. Hanya dengan berbekal informasi dari lower dimensional spaces tadi. Tujuannya seperti itu. Yang kedua adalah clustering, yaitu pengelompokan data. Kita pengen data yang saling berdekatan itu berada dalam kelompok yang sama. Lalu density estimation yaitu mencari pemodelan dari data, yaitu probability density-nya atau dan lain-lainnya. Lalu juga graphical model dari data. Jadi kita bisa menganggap unsupervised learning itu sebagai supervised learning as a special case, karena karena ketika learning, karena kita bukan berarti tidak, maksudnya memang kita tidak punya label datanya, karena kita harus memetakan dia terhadap dirinya sendiri dan itu dianggap sebagai labelnya. Jadi kita bisa anggap unsupervised learning ini adalah supervised learning as a special case. Oke, yang pertama adalah PCA, Principal Component Analysis. Jadi kalau misalnya kita punya data, hanya datanya saja, kita punya data sejumlah N berdimensi D, kita secara intuitif, ya tadi saya bilang, sebenarnya ini tidak bisa dilihat secara ya kita harus punya intuisi bahwa mungkin ada dimensi di mana kita bisa merepresentasikan data tadi ke dalam dimensi yang lebih rendah. Nah, sekarang bagaimana kita memformulasikannya? Jadi untuk setiap data kita bisa memformulasikan sebuah dimensi yang lebih rendah berisi latent variable tadi, itu yang tadi variabel yang tidak terlihat, yang mungkin tidak terlihat di data tapi sebenarnya ada di data tadi, di mana latent variabelnya itu adalah Z berdimensi P. Jadi pada prinsipnya kita berusaha memetakan data kita XI ke dalam latent variable ZI, di mana kita punya parameter VP dan mu. Jadi pada prinsipnya kita mencari VP dan mu di mana kita bisa menghasilkan latent variable yang meminimalkan ya errornya lah, ya, meminimalkan error antara kalau nanti data itu kita ekstrak kembali, bisa meminimalkan error ini per se. Jadi bagaimana kita mencari optimal dari V? Ya kita biasa kita optimasi persamaan ini, kita bisa memperoleh turunan seperti ini. Maka kita bisa lihat bahwa bagaimana kita mencari nilai optimum untuk mu adalah kita rata-ratakan nilai rata-ratanya, dan kalau kita mencari variabel ZI adalah VP transpose XI kurang mu atau variansnya. Kan bisa dilihat ini adalah varians dari datanya. Jadi kalau kita punya data dengan center seperti ini, maka kita bisa hitung VP itu adalah varians dari datanya. Jadi ini yang diambil dari yang menjadi ide dari Principal Component Analysis. Jadi kita mencari data dengan arah varians terbesarnya. Jadi bagaimana kita bisa mencari dimensi data, bisa mencari dimensi dari yang lower dimensional space-nya adalah dengan mencari arah dari vektor ini, arah varians dari vektornya, sehingga kita bisa meranking data tadi berdasarkan varians dari datanya. Konsep ini serupa dengan kalau kalian dulu belajar di matematik, singular value decomposition. Kalau kita punya matriks X berdimensi N kali D, maka kita bisa menghitung singular value decomposition-nya X transpose X adalah VD transpose T, di mana D itu adalah diagonal ini dan V itu adalah ini. Sehingga kita bisa berarti ini adalah berisi eigenvektor dari V tadi. Jadi prinsipnya sama. Eigenvektor itu juga adalah arah dari dimensinya. Jadi misalnya kalau kita punya data
seperti ini, yang merah, titik merah, maka dengan mencari eigenvektornya, maka kita bisa mencari arah varians terbesarnya dari matriks X transpose T. Jadi artinya adalah dengan mencari eigenvektor dan eigenvalue dari data dari matriks kita, maka kita bisa mencari latent variable, di mana latent variable itu adalah arah terbesar dari variansnya. Jadi misalnya kalau kalian ini, maka kalian bisa lihat bahwa arah varians terbesar dari data itu adalah ke arah ini. Mungkin kalian agak bingung ya, tapi prinsipnya begini. Kalau misalnya kita punya data 2 dimensi begini, satu dimensi data yang begini misalnya, X begini, terus kalian punya, ntar saya ke contohnya dari itu aja ya, dari pakai Paint. Bentar. Jadi misalnya kita punya data ini di sumbu Y dan sumbu X, kita punya data seperti ini, titik-titiknya, maka kalau kalian saya tanya kemana arah data ini yang paling besar perubahannya, maka kita akan bisa bilang bahwa perubahan data terbesar itu adalah ke arah Y, kan? Jadi ini adalah arah varians terbesarnya. Jadi varians itu adalah merepresentasikan seberapa besar data itu berubah. Karena kalau dalam ke arah sumbu X, kalau karena dalam sumbu Y mungkin dia range-nya seperti ini, tapi ke dalam arah sumbu Y X dia variansnya lebih besar. Jadi ini yang dimaksud tadi dengan arah varians terbesar. Jadi dan ini bisa dicari secara matematis dengan mencari eigenvektor dari data ini. Kalau kita cari eigenvektor, maka dia pasti vektornya akan mengarah ke sana juga. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau kita punya data seperti ini, maka ini adalah arah terbesar, arah ke variansnya. Dan ini yang menjadi arah dari latent variable ZE tadi. Nah, ini untuk kasus yang non-center, tapi ini adalah rumusnya. Jadi, prinsipal komponen analisis itu pada prinsipnya adalah mencari eigenvektor, di mana eigenvektor itu akan menentukan arah varians terbesar dari data itu, dan itu yang menjadi disebut dengan prinsipal komponennya. Jadi kalau data kita seperti ini, maka ini ada menjadi prinsipal komponen pertamanya, data ke arah V1. Nanti yang ortogonal atau yang tegak lurus dengan data itu yang menjadi prinsipal komponen keduanya atau PC2-nya. Jadi kalau kita bicara prinsipal komponen analisis, kita akan bisa menghasilkan berdasarkan arah varians terbesarnya sejumlah prinsipal komponennya sejumlah besar data. Jadi kalau datanya 2 dimensi, maka kita punya 2 prinsipal komponen, yaitu dalam hal ini dan ini. Demikian juga kalau kita punya data 3 dimensi, maka akan ada prinsipal komponen ketiga yang tegak lurus terhadap prinsipal komponen kedua. Demikian seterusnya. Penerapan prinsipal komponen analisis itu sering dipakai sebagai features dalam image processing. Kalau kalian misalnya kalau dalam aplikasi kamera itu men-tagging wajah, mencari di mana wajah itu berada, itu pada prinsipnya sebenarnya juga menerapkan prinsipal komponen analisis di sana, yaitu yang disebut juga dengan eigenfaces. Itu yang sering dipakai untuk tahu di mana letak wajah atau bukan dari suatu gambar. Jadi pada prinsipnya sama, jadi kita mencari eigenvalues, eigenfaces dari data tadi seperti ini. Jadi kita mencari arah nilai eigennya. Dan misalnya aplikasinya dipakai di misalnya di kamera dan lain-lain itu untuk mendeteksi wajah. Oke, yang kedua yang juga sering dianggap sebagai salah satu penerapan dari mencari lower dimensional spaces dari data adalah yang disebut dengan autoencoder. Kalau kita bicara PCA pada prinsipnya adalah linear autoencoder, karena pada prinsipnya data prinsipal komponen pertama itu akan tegak lurus terhadap prinsipal komponen kedua, yang ketiga akan tegak lurus terhadap prinsipal komponen kedua, yang keempat akan tegak lurus terhadap prinsipal komponen ketiga, dan demikian seterusnya.
orthogonality dari suatu data itu tercapai ketika datanya itu linear dan independen. Akan tetapi, seperti yang kalian tahu bahwa data dalam dunia yang real itu banyak yang bersifat nonlinear atau tidak independen. Nah, sekarang ini banyak penerapan neural network atau deep learning itu menggunakan konsep autoencoder. Jadi autoencoder itu pada prinsipnya adalah kita punya input node dan node berikutnya itu jumlahnya lebih sedikit, lalu kembali lagi ke jumlah yang sama. Jadi ini yang disebut dengan encoding, dari yang berdimensi besar ke berdimensi yang lebih sedikit, lower dimensional space-nya ini. Lalu dari lower dimensional space kembali ke yang normal itu disebut decoding. Dan ketika di training, data itu dipetakan terhadap dirinya sendiri. Nanti pada implementasinya misalnya kita hanya menggunakan output dari hidden node ini yang misalnya pergi ke klasifikasi. Dan ini yang disebut dengan, dia jadi pada prinsipnya mirip dengan PCA karena kita bisa mengurangi dimensi dari data tadi karena kita akan mengambil representasi data di dimensi yang lebih rendah di hidden node ini. Jadi demikian cara kerjanya. Jadi kita karena biasanya kita menggunakan fungsi yang non-linear dalam node-node di artificial neural network, maka kita bisa menganggap bahwa keluaran dari autoencoder ini adalah non-linear optimisasi dari PCA. Sekarang ini banyak penerapan autoencoder di image, di video, atau di citra, atau di teks. Pada prinsipnya seperti ini. Jadi misalnya kalau kalian tadi, misalnya dulu, misalnya di teks, kayak kalian mungkin pernah dengar istilah word embedding, word vector, itu pada prinsipnya adalah menerapkan autoencoder. Juga misalnya kalau kalian dengar istilah denoising autoencoder, kita sering menghilangkan noise dari suara itu dengan cara ketika kita memberi input di sini, kita kasih input yang kotor, tapi kita petakan terhadap dirinya yang bersih sehingga hidden node ini seakan-akan belajar bagaimana merepresentasikan data kotor dan data bersih tadi. Itu yang disebut dengan denoising autoencoder. Kadang kita juga memberi bukan sekedar min-nya di sini inputannya, tapi juga variansnya. Jadi itu yang disebut dengan variational autoencoder. Jadi banyak varians dari autoencoder ini yang pada prinsipnya adalah mencari lower dimensional spaces dari data, di mana kita menganggap itu adalah representasi dari datanya. Dan ini yang juga sering dipakai misalnya di Google sekarang kalau kalian mengirim image misalnya, aplikasinya itu pada prinsipnya adalah autoencoder, tapi di bagian encodingnya ada di mesin atau di smartphone, bagian decodingnya ada di server mereka. Jadi dengan demikian ketika dikirim lewat transmisi itu punya dimensi yang lebih sedikit, tapi kita bisa ekstrak lagi datanya dengan hasil yang serupa kualitasnya dengan di decoding di servernya saja. Jadi dengan demikian kita bisa menghemat bandwidth untuk transmisi. Jadi banyak penerapannya. Oke, ini contoh-contoh augmentasi autoencoder untuk di neural network. Jadi ya banyak, ini misalnya kayak ini tadi sama aja kan. Jadi kita menggunakan output dari sini sebagai features yang bisa dipakai di neural network lainnya atau di classifier lainnya, tidak harus selalu neural network. Jadi seakan-akan layer yang di tengah itu adalah embedding layernya. Jadi pada prinsipnya tujuannya tentu adalah mencari representasi yang bagus dari datanya, dan kadang karena kalian sudah tahu representasi yang baik itu adalah kunci keberhasilan dalam penerapan machine learning. Jadi hal itu bisa dicapai dengan cara melakukan autoencoding dari datanya, menghilangkan korelasi data dari datanya, itu dilakukan dengan varian dari prinsip komponen analisis yang disebut dengan ICA. Bisa juga kita mencari output yang kita anggap paling berkorelasi terhadap features yang paling berkorelasi terhadap output. Prinsip ini mirip dengan feature selection. Di feature selection seperti itu prinsipnya. Pada prinsipnya kita mencari mana features yang dianggap paling relevan terhadap kelas labelnya. Jadi pada prinsipnya kalau dia akan meranking kalau salah satu features itu dihilangkan, apa efeknya terhadap hasil akurasi dari klasifikasi.
Prinsip yang sama dipakai di PLS, partially least square, dan di neural net juga. Jadi representasi baik juga mampu mempertahankan clusteringnya yang konsisten terhadap cluster yang dihasilkan. Juga dia bisa maintain relative distance dari datanya, bisa mencari reasoning yang baik, decision making dan learning yang baik di data yang sebenarnya. Kita bisa merepresentasikan juga dalam, ya itu tadi, PCA juga sering karena ketika kita bicara data berdimensi banyak, agak sulit memvisualisasikan data kita kalau kita harus memvisualisasikannya langsung. Kadang kita memvisualisasikan data kita dalam PCA-nya. Jadi misalnya kalau kita punya data dimensinya 100, kita ambil PCA 3 PCA terbaiknya, dan itu yang kita representasikan dalam visualisasi 3 dimensi misalnya. Jadi bisa juga dipakai sebagai visualisasi, dan tentu sebagai cara untuk mencari hal-hal baru dari teknologi machine learning dan lain-lainnya. Oke, kalau independent component analysis sebenarnya varian dari PCA. Perbedaannya hanya perbedaan asumsi terhadap distribusi dari datanya. Kalau kita di PCA, kalau kita punya data D seperti ini, maka PCA itu mengasumsikan probability dari data given latent dimensionnya adalah terdistribusi seperti ini. Jadi kita punya bobot untuk latent variable ditambah mu given independent variable atau identity matrix. Ini adalah distribusi dari conditional distribusi dari Px, P datanya given latent variabelnya, dan kita mengasumsikan latent variabelnya adalah centernya 0, dan dia adalah di given independent atau identity matrix. Kalau kita bicara faktor analisis, maka asumsi kita adalah kita bukan hanya tahu datanya, probability data given latent variabelnya sama seperti ini, tapi kita juga dikasih informasi tentang variance atau covariance dari datanya. Kalau di sini kan variance-nya dianggap 1. Kalau di faktor analisis, asumsinya variance-nya adalah variance yang sebenarnya. Jadi tidak dilakukan normalisasi atau apapun itu. Jadi kita menggunakan covariance dari datanya. Dan asumsi terhadap latent variabelnya adalah sama. ICA sama dengan PCA, tapi kita memberi error terhadap identity matrix-nya. Jadi seakan-akan mereka tidak sepenuhnya independen dalam hal ini, atau tidak sepenuhnya Gaussian. Jadi kita kasih error, jadi kayak semacam regularisasi terhadap PCA-nya. Dan probability latent variabelnya adalah produk probability dari setiap komponen PCA-nya, IC-nya. Jadi dalam hal ini artinya latent variabelnya ini diasumsikan independen, tapi bukan harus Gaussian seperti ini. Oke, itu tadi tentang PCA dan ICA. Pada prinsipnya mereka hanya berbeda dalam bagaimana kita mengasumsikan distribusi dari conditional distribution dari latent variabelnya dan prior terhadap latent variabelnya. Nah, masalahnya adalah tidak sepenuhnya, memang dalam beberapa kasus, kalau kita tahu varian terbesarnya, maka itu bisa diasumsikan sebagai informasi yang terpenting dari datanya. Namun, tidak selalu begitu maknanya, karena di banyak kasus, misalnya kasus seperti ini, kita tidak bisa bilang arah varians terbesar adalah arah terbaik dari datanya, karena bisa jadi informasi yang penting itu bukan di informasi variansnya, tapi di informasi density-nya. Maka itu yang dilakukan oleh partially least square. Jadi pada prinsipnya dia mencari arah dimensi yang paling berkorelasi terhadap outputnya. Jadi mirip kayak penerapan dari feature selection. Jadi kita mencari, tapi tentu hal ini membutuhkan label dari datanya, yang artinya dia tidak unsupervised learning. Jadi dia mencari berdasarkan label dari datanya mana yang menghasilkan yang paling besar korelasinya terhadap
latent variabelnya. Jadi dia harus mencari korelasi terhadap latent variabelnya. Tapi tentu ini membutuhkan label dari datanya dan tidak bisa dikatakan independen unsupervised learning. Oke, yang kedua adalah yang berikutnya adalah yang disebut dengan feature PCA atau kernel PCA. Ini sebenarnya mirip dengan kernel operasi kernel yang ada di SVM dan lain-lain. Pada prinsipnya adalah kita mengoperasikan transformasi terhadap kernelnya, bukan lagi transformasi terhadap features itu. Dengan demikian kita bisa membuat PCA itu menjadi non-linear. Jadi prinsipnya penerapan kernel PCA ini adalah membuat PCA itu menjadi non-linear. Jadi dengan mencari kernel yang equal terhadap transformasi features itu ke dimensi yang lebih tinggi. Seperti ini. Jadi dia akan sangat menjadi tidak linear. Dengan kernel PCA atau kadang sering juga disebut dengan spectral distance PCA, kita bisa membuat korelasi data yang non-linear tergantung terhadap kernel yang kita pakai. Jadi dengan kernel PCA kita bisa mengcover struktur data yang mungkin tidak terduga. Kalau PCA hanya sekedar mencari data dengan varians tertinggi, kalau kernel PCA tentu data tertinggi yang lokal, varians tertinggi dari data lokalnya, korelasi varians dari locality dari data tertentunya. Tentu dia juga akan lebih mudah karena dia map data ke dalam latent koordinat di mana seakan-akan diberi clustering di sana. Dan dengan demikian, dengan kernel PCA kita bisa mencari local linear embedding dari datanya, metric multidimensional scaling, dan Laplacian eigensmap atau spectral clustering dari datanya. Jadi dengan kernel PCA kita bisa seakan-akan bisa mencari. Tentu kalau kita bicara PCA biasa, tentu ini akan menjadi arah variannya ya either ke sana atau ke sana. Tapi dengan kernel PCA kita bisa melihat bahwa dia bisa tahu arah variansnya yang berbeda-beda seperti ini. Jadi dia bisa mengikuti non-linearitas dari datanya. Ini nanti akan mirip juga dengan apa yang dilakukan dengan GMM. Oke, spectral clustering sangat mirip dengan kernel PCA. Jadi pada prinsipnya kita mencari kernel matrix di mana kita mengkonstruk bobot yang menjadi latent variable dari datanya, dan kita menghitung bukan lagi maksimal eigenvector dari datanya, tapi minimal eigenvectornya. Nah, jadi ini penurunan rumusnya. Jadi dengan demikian kita bisa mencari, dengan spectral clustering itu bisa mencari latent dimensional yang lebih rendah untuk data yang berdimensi tinggi dengan lebih mudah. Dan biasanya spectral clustering itu bisa kita spectral clustering atau bisa kita hubungkan dengan Gaussian mixer. Nanti kalian akan lihat di contoh penerapan Python-nya betapa mereka akan sangat mirip menghasilkan outputnya. Ini hanya penerapan rumusnya aja. Jadi spectral clustering. Jadi kita lanjut aja. Ini juga multidimensional scaling. Jadi kalau kita punya data, kita asumsikan kita pada prinsipnya mencari stres yang minimum dari datanya, di mana stres itu dihitung dengan rumus seperti ini. Dan multidimensional scaling itu juga pada prinsipnya sangat mirip dengan prinsip dari kernel PCA. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke berikutnya, isomap atau non-metric MDS. Kita pada prinsipnya membangun KNN dari data kita dan melabelin
edges dari data itu berdasarkan Euclidean distance-nya. Lalu kita apply non-metric MDS ke sana. Jadi misalnya kalau kita dengan KNN kita bisa peroleh semacam clustering dari datanya. Oke, jadi kita bisa mengkelompokkan dimensionality reduction ke dalam keluarga PCA, termasuk di sini PCA, kernel PCA, NMF, dan faktor analisis. Sementara dengan menggunakan kernel PCA kita bisa menerapkan local linear embedding, multidimensional scaling, dan Laplacian eigenmap yang bisa dipakai juga untuk dimensionality reduction. Oke, yang berikutnya adalah varian dari PCA yang disebut dengan non-negative matrix factorization. Jadi pada prinsipnya kalau kita punya data dengan dimensi D, maka kita asumsikan kita punya PCA dengan relasi seperti ini terhadap latent variabelnya. Jadi di NMF itu kita berusaha mencari semua yang non-negatif dari datanya, yaitu data itu sendiri, proyeksi dari W-nya, dan proyeksi dari dan latent variabelnya. Dan kita mencari matriks W berdimensi P kali D atau transpose projection, dan Z berdimensi N kali P, yaitu latent variabelnya, sehingga nanti kita bisa dapat hubungan antara data yang original adalah Z dikalikan W, di mana Z-nya itu adalah latent variabelnya, dan W adalah transpose projection dari datanya yang non-negatif. Dan ini biasanya diselesaikan dengan cara EM algorithm, yaitu expectation dan maximization. Jadi kita melakukan inisialisasi dulu terhadap latent variabelnya, lalu kita hitung ini, lalu kita update latent variabelnya. Berdasarkan update latent variabelnya kita melakukan maximization terhadap W-nya seperti dengan rumus seperti ini. Jadi mirip dengan gradient descent cara mengupdate-nya. Jadi kalau kita terapkan misalnya di image, kita bisa lihat dari NMF itu dia akan menghasilkan sparse, data yang lebih sparse dibanding dengan PCA misalnya. Namun bisa juga menghasilkan, kan ini adalah latent variabelnya, kita bisa menghasilkan, kita bisa build up original image-nya juga tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan yang original maupun yang di build up lagi dikembalikan dengan PCA. Tapi bedanya adalah NMF itu menghasilkan data yang lebih sparse dibandingkan dengan dari PCA, sehingga tentu kompleksitasnya lebih rendah di NMF. PCA, varian yang berikutnya adalah faktor analisis. Pada prinsipnya PCA itu faktor analisis itu adalah memodelkan data given latent variabelnya, di mana dia diberikan variance-nya dibandingkan dengan PCA itu adalah dimensionality identity factor. Jadi kita memodelkan conditional probability-nya dengan model seperti ini. Oke, itu tadi dimensional reduction. Berikutnya kita ke clustering. Sebenarnya ada relasi kuat antara dimensionality reduction dan clustering. Biasanya kita juga bisa menerapkan clustering sebagai dimensionality reduction seperti tadi yang kita sudah bahas dengan penerapan kernel PCA. Jadi misalnya kalau kita mengkelompokkan data ke dalam clusternya, kita bisa menggunakan center dari data tadi sebagai features. Karena kita asumsikan bahwa data-data dari kelompok yang sama kita bisa cari senternya, dan center itu yang digunakan sebagai features. Dan itu tentu akan mengurangi dimensi data yang digunakan. Jadi ya seperti tadi, clustering itu juga bisa menggunakan tadi konsep-konsep dari dimensional reduction, karena memang kita bisa memapping data tadi ke dalam dalam latent embedding layer-nya yang pada prinsipnya mengemphasize clustering seperti PCA, spectral clustering, kernel PCA, dan isomap. Ada juga tentu yang kalian sering pakai adalah yang sudah memang
spesifik untuk memang originally dipakai untuk clustering seperti K-means, Gaussian mixture, dan agglomerative clustering. Jadi kalau K-means ya agak mirip dengan KNN, tapi dia bukan mencari nearest neighbor-nya, tapi mencari center di mana dia terdekat. Jadi K-means pada prinsipnya cara kerjanya kita punya data, lalu kita memberi inisialisasi center terhadap sejumlah K center. Jadi kita kalau misalnya K-nya 5, maka kita menginisialisasi 5 titik tengah dari data itu yang dicari secara random. Jadi lalu dari setiap data tadi dia mencari ke titik tengah mana dia yang paling dekat. Jadi dia akan masuk ke cluster tersebut. Jadi misalnya kalau data yang ke ini dia lebih dekat dengan cluster pertama, maka data yang ini masuk ke cluster pertama. Demikian sampai semua data teridentifikasi clusternya masing-masing. Jadi kita inisialisasi centernya, misalnya 5 center atau 3 center tergantung jumlah K yang kita assign. Lalu setiap data dicari jarak, dihitung jarak terhadap ke-5 center tadi, dan dia masuk ke cluster dengan jarak terdekat, dari center mana dia terdekatnya. Dan demikian dilakukan sampai seluruh data sudah masuk cluster masing-masing. Lalu berdasarkan titik cluster yang sudah terbentuk, dihitung center baru dari data tadi, lalu berdasarkan center baru tadi dilakukan menghitung lagi center terdekatnya. Setiap datanya tadi menghitung center terdekatnya. Demikian seterusnya dilakukan secara iteratif sampai misalnya kondisi tidak ada lagi data yang akan berubah klasternya. Karena kan bisa jadi di iterasi pertama dia masuk ke center 1, setelah di recenter lagi datanya dia masuk ke cluster kedua misalnya. Artinya masih bisa berpindah cluster. Jadi kita lakukan terus iterasi sampai semua data tadi tidak ada lagi yang berpindah cluster, atau kondisi misalnya sudah sampai, ya karena bisa jadi ada kondisi di mana akan selalu berubah clusternya dia. Jadi misalnya sampai 1000 kali atau 1000 iterasi. Jadi begitu cara kerjanya. Jadi kita lakukan inisialisasi center, kita hitung data kita kemana center terdekatnya, lalu setiap itu membentuk cluster sendiri, lalu dihitung center yang baru, lalu dihitung lagi di iterasi berikutnya, dihitung lagi dia kemana center terdekatnya, demikian seterusnya sampai kondisinya terpenuhi. Jadi misalnya seperti ini, jadi ada 3 cluster, di inisialisasi pertama akan ini centernya, ini clusternya, lalu dari center kedua ini dihitung lagi center yang baru, dihitung lagi inisialisasi cluster yang kedua, terus demikian seterusnya sampai kita tahu tidak ada lagi cluster yang berubah. Masalah dari K-means adalah pertama kita harus tahu K-nya. Kita inisialisasi sendiri, dan ini kan kita sebenarnya tidak pernah tahu karena kita tidak pernah lihat datanya kan seluruhnya. Jadi biasanya kita bagaimana menentukannya, K-nya bisa dengan cross validation mencari mana matriks untuk clustering yang menghasilkan metrik terbaik. Jadi kita milih K beberapa nilai K dan dicari mana K berdasarkan metrik yang kita pilih yang menghasilkan metrik terbaiknya. Yang kedua adalah tergantung inisialisasinya. Jadi kalau inisialisasi kita berbeda di awal, itu juga akan bisa menghasilkan cluster yang berbeda, karena di awal kan dia secara random misalnya, tentu bisa jadi ada center yang saling berdekatan secara random yang kita pilih, dan ini tentu mengakibatkan mereka kan converse tidak terlalu baik cluster yang terbentuk, sehingga butuh mungkin perulangan berkali-kali untuk tahu mana yang terbaik, karena kita tidak pernah tahu ketika menginisialisasi itu bagaimana membuat misalnya center kita tidak berdekatan. Tentu banyak pendekatan yang diusulkan dalam studi bagaimana membuat supaya center itu tidak saling berdekatan, dan ini bisa mengurangi efek
perubahan dari ketika dia converse di lokal minimumnya. Nah, seperti ini. Jadi setiap perbedaan itu, ini di clustering itu bisa dipakai sebagai features untuk misalnya klasifikasi. Oke, yang kedua adalah Gaussian mixture model. Pada prinsipnya kita memodelkan data kita dengan Gaussian mixture dari Gaussian, di mana artinya data kita itu terdistribusi dengan mixture of Gaussian, di mana kita punya K Gaussian, di mana masing-masing punya mu K dan sigma K. Lalu kita assign random variable untuk mencari initial probability-nya, lalu kita akan mencari probability masing-masing model untuk setiap K dari Gaussian mixture tadi. Solusi untuk Gaussian mixture biasanya dengan menggunakan expectation maximization (EM) algorithm. Pertama kita lakukan inisialisasi, lalu kita hitung Q-nya seperti ini, lalu berdasarkan step itu kita hitung pi, mu K, dan sigma K-nya masing-masing dari Gaussian-nya tadi. Gaussian mixture ini cukup efektif, terutama ketika data kita memang perubahannya adalah berdasarkan density. Jadi klasternya mungkin seperti ini misalnya. Sementara mungkin yang kita pengen itu adalah klaster yang misalnya ternyata perbedaan kelas itu seperti ini, ada di kelas seperti ini dan kelas seperti ini. Kalau dengan KNN biasa tentu dia akan menghasilkan klaster yang seperti ini dan seperti ini, dan mungkin itu bukan yang kita inginkan. Maksudnya salah. Kalau kita maksudnya salah. Karena ini kan perbedaan density, jadi bisa jadi ya dengan K-means seperti ini, tapi bisa jadi kita tidak terlalu dapat center yang benar-benar di tengah, sehingga dan K-means tentu sangat sensitif terhadap di mana kita memberi inisialisasikan. Jadi kalau dua-duanya K, misalnya K-nya di sini dan di sini, tentu bagaimanapun akan menjadi cluster yang tidak akan menjadi cluster yang sama, tidak akan menjadi cluster yang berbeda, misalnya titik ini dan titik ini. Tapi dengan Gaussian mixture itu akan lebih robust terhadap hal seperti itu. Seperti ini kita menginisialisasinya di jauh dari titik awal dari kedua datanya tadi. Tapi dengan Gaussian mixture kita akan bisa memperoleh data dengan cluster yang lebih akurat dibandingkan dengan K-means, yang akan sangat sensitif terhadap inisialisasi dari data kita. Oke, agglomerative clustering. Kalau tadi kita bicara KNN, kita harus mengidentifikasi berapakah yang mau kita bangun. Tidak demikian halnya dengan agglomerative clustering. Agglomerative clustering ini pada prinsipnya adalah bottom up clustering. Jadi kita membentuk cluster dari setiap datanya. Jadi di awalnya itu kita anggap bahwa setiap datanya itu adalah satu masing-masing cluster, dan kita semakin ke atas tujuannya adalah membuat mereka menjadi satu cluster besar. Lalu bagaimana kita membagi clusternya? Kita bisa melakukan threshold terhadap datanya, misalnya kayak ini. Awalnya kita membuat mereka itu masing-masing, setiap data itu adalah satu cluster, lalu dari cluster yang atau data yang masing-masing kita membentuk mereka, mengelompokkan mereka menjadi satu cluster sendiri. Demikian seterusnya sampai akhirnya kita bisa membuat mereka menjadi satu cluster besar. Lalu bagaimana kita membagi clusternya? Ya tergantung kita memberi threshold. Misalnya kalau kita pengen 2 cluster, maka kita akan melakukan threshold di sini, maka ini dan ini menjadi satu cluster. Kalau kita bagi misalnya di 4, maka ini bisa menjadi misalnya ini satu cluster, ini satu cluster, ini satu cluster, dan ini satu cluster. Demikian seterusnya. Jadi kita bisa memberi threshold sendiri untuk menentukan di mana clusternya terbentuk. Dan ini tentu tidak membutuhkan kita harus menginisialisasi nilai K dari awal. Oke, ini hanya untuk appendix bagaimana melakukan whitening dari data kita. Kadang di banyak aplikasi clustering atau dimension reduction harus melakukan dia
membuat datanya di titik di min 0 atau varian 1. Ini disebut dengan whitening. Oke, berikutnya kita penerapan dengan Python, PCA dan XCA. Jadi kalau PCA itu ya bisa langsung diimport dari scikit-learn decomposition. Kita bisa import PCA. Di sini saya pakai data yang generated artificially. Jadi kita hanya membuat data ini. Kita make classification itu membuat data random. Jumlah datanya 1000, featuresnya 20. Tapi dari yang 20 ini hanya 15 yang sebenarnya penting. Ini hanya menunjukkan bagaimana peran dari PCA. Jadi ada 5 data yang tidak penting sebenarnya. Oke, jadi ini kita output dari PCA itu kita gunakan sebagai input untuk logistic regression classifiernya. Jadi kita menerapkan cross validation di sini dengan K sama dengan 5. Dengan PCA kita hitung, kita lihat di berapa dimensi yang dia menghasilkan akurasi terbaik. Jadi kita bisa lihat di sini karena tadi kan 15 aja features yang penting. Jadi kita bisa lihat menambah feature sampai 20 aja itu tidak akan menambah performance dari sistemnya. Karena kita bisa lihat dari 15 demikian seterusnya itu tidak menambah performance sistemnya. Jadi hanya dengan menggunakan 15 komponen dari PCA-nya kita bisa memperoleh akurasi yang sama baiknya dengan menggunakan seluruh features-nya. Oke, ini dengan ICA. Prinsipnya sama, ICA itu ada dengan fast ICA di scikit-learn. Jadi dengan prinsip yang sama kita bisa lihat. Cuman di sini mungkin akan PCA lebih bagus karena tadi kita mengenerate datanya kan random, dan random itu biasanya Gaussian. Jadi tidak non-Gaussian. ICA itu akan lebih bagus kalau data kita adalah non-Gaussian. Bisa dilihat di sini yang paling baik itu justru di 15. Ketika dinaikin malah dia cenderung lebih rendah. Jadi dengan mencari kita menggunakan 15 komponen ICA, kita memperoleh performance yang paling baik. Oke, ini clustering. Jadi kalau kita punya data ini yang di-generate secara artificially, clustering itu bisa dipakai dengan k-means. Jadi dengan k-means cluster ada di k-means, kita bisa lihat dia bisa menghasilkan cluster dari datanya dengan baik. Tapi kalau dengan tipe data yang misalnya seperti ini, tentu dia tidak akan efektif karena dia akan menganggap ini sebagai satu cluster, ini sebagai satu cluster. Padahal ini lebih ke arah density-nya yang lebih penting. Maka dengan menggunakan spectral clustering, misalnya, itu akan lebih baik hasil clusteringnya. Bisa dilihat seperti ini. Oke, yang kedua juga dengan GMM misalnya. Jadi ini misalnya dengan k-means biasa. Kita bisa lihat dengan k-means tentu tidak terlalu baik cluster yang dihasilkan karena seperti ini. Karena dia akan selalu center dan Gaussian. Sementara kita pengen yang dia Gaussian mixture. Jadi tidak sepenuhnya Gaussian, tapi kombinasi beberapa Gaussian, mungkin karakter dari datanya. Jadi dengan menggunakan GMM, sedikit mixer dari kita bisa membuat cluster yang jauh lebih baik dibandingkan dengan k-means. Jadi kita bisa lihat jauh lebih efektif untuk data-data yang tidak fully Gaussian, tapi mixer dari Gaussian itu akan lebih baik dengan menggunakan GMM. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini. Kita minggu depan mulai presentasi masing-masing projectnya. Nah, terima kasih.